Dan sebelum kita masuk di renungan firman Tuhan secara singkat, mari kita bersatu hati semua di dalam doa. Terima kasih Tuhan Yesus yang baik atas kebersamaan-Mu kepada kami semua anak-anak. Satu minggu lamanya Engkau selalu membimbing kami, menyertai kami di mana saja kami berada, tiap langkah dan napas kami. Dan kami mengerti bahwa itu semua hanya karena anugerah-Mu kepada kami, manusia yang berdosa ini. Saat ini kami ada di hadapan, meminta belas kasihan. Mohon ampunilah kami banyak sekali kesalahan pelanggaran yang kami lakukan, baik yang secara sengaja maupun yang bukan. Satupun tidak ada yang tersembunyi bagimu. Suci kuduskan kami dari kuasa darah-Mu yang kudus yang telah tercurah dari tiang kayu salib. Dan ini kami Tuhan Yesus, kami membuka hati kami supaya Roh-Mu yang kudus membentuk sesuai dengan kehendak-Mu yang di surga. Saat ini kami mengucapkan kebenaran firman, dan kami hanya manusia yang buta tuli telanjang, yang hina dan berdosa. Kami mohon urapan-Mu, urapilah bibir dan lidah kami. Berilah hikmat yang daripada Engkau, sehingga apa yang kami katakan sesuai dengan kehendak-Mu yang di surga dan menjadi kemuliaan-Mu. Segala kuasa kegelapan, roh-roh penghulu di udara, segala kekacauan yang membuat pikiran kami tidak fokus untuk mendengarkan kebenaran firman-Mu. Kami seiman, kami sehati, dan kami seroh, kami patahkan, hancurkan di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus, yang punya kuasa di bumi dan di surga. Tutup bungkus kami semua dengan kuasa darah-Mu yang kudus. Biar tiang awan-Mu di siang hari saat ini yang mengikuti kami, dan tiang api-Mu di malam hari. Ini doa kami yang tidak sempurna ini. Biarlah Engkau yang menyempurnakan kepada Bapa yang di surga. Dan segala pujian, syukur, hormat, kuasa, kemuliaan hanya kami agungkan di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus. Haleluya, haleluya, haleluya. Amin. Bapak, Ibu, saudara-saudariku yang dikasihi di dalam nama Tuhan kita Yesus Kristus, yang menjadi renungan singkat kita pada ibadah hari ini. Mari kita ikuti bersama dari Perjanjian Baru, Injil Markus pasal yang ketiga, ayat 13 sampai ke 19. Markus 3, 13 sampai ke 19. Kalau sudah kita dapatkan, mari kita bersama-sama membacakannya di dalam nama Tuhan kita Yesus Kristus. Ayat yang ke-13. Kemudian naiklah Yesus ke atas bukit. Ia memanggil orang-orang yang dikehendakinya, dan mereka pun datang kepadanya. 14. Ia menetapkan 12 orang untuk menyertai dia, dan untuk diutusnya memberitakan Injil. 15. Dan diberinya kuasa untuk mengusir setan. 16. Ke-12 orang yang ditetapkannya itu ialah Simon yang diberinya nama Petrus, 17 Yakobus anak Zebedeus, dan Yohanes saudara Yakobus. Yang keduanya diberinya nama Boanerges, yang berarti anak-anak guru. 18. Selanjutnya Andreas, Filipus, Bartolomeus, Matius, Thomas, Yakobus, anak Alfeus, Tadeus, Simon, orang Zelot, dan ke-19, dan Yuda Iskariot, yang mengkhianati dia. Demikian firman Tuhan, dan dari kebenaran firman Tuhan yang telah kita bacakan ini, Bapak Ibu, sebelum kita membahas secara bersama-sama, dan terlebih dahulu saya menyapa kita semua, salam Elohim buat Pangeran Ilahi, salam Elohim juga buat mempelai, salam Elohim buat malaikat Tuhan, nabi-nabi Tuhan, mempelai-mempelai Kristus, salam Elohim buat kita pasukan 7 surgawi inti gada, dan terlebih-lebih salam Elohim buat penonton di live stream YouTube kami. Saya mewakili kami dari pasukan 77 surgawi inti gada. Selamat pagi, selamat beribadah, selamat bergabung kembali. Salam damai sejahtera
Salam kasih, salam sukacita. Biar segala puji syukur, hormat, kuasa, kemuliaan hanya bagi nama Tuhan kita Yesus Kristus. Haleluya, amin. Dari kebenaran firman Tuhan yang telah kita bacakan ini bersama-sama Bapak Ibu, saya yakin saya hanya sebagai perantara untuk mengingatkan kita semua. Sebenarnya kalau kita berbicara tentang kebenaran firman Tuhan ini, dan judul perikopnya di sini adalah Yesus memanggil ke-12 rasul. Dari kata atau judulnya ini, kalau kita berbicara kata memanggil, berarti ada dua kemungkinan. Satu, kita dipanggil karena ada kesalahan. Dan yang kedua, kita dipanggil karena mungkin dipercayakan sesuatu yang sangat berharga. Jadi ketika kita dipanggil, kita harus memikirkan dua alasan kenapa saya dipanggil. Namun di sini, Tuhan Yesus memanggil ke-12 murid-muridnya, dan bukan dipanggil karena kesalahan, tapi dipanggil untuk dipercayakan sebuah tanggung jawab sebagai seorang yang mengikuti dia dari dulu sampai pada saat itu. Dan kalau kita baca di ayat yang ke-13 tadi, kemudian naiklah Yesus ke atas bukit. Ia memanggil orang-orang yang dikehendakinya, dan mereka datang kepadanya. Bukit ini adalah lambang kebesaran secara dunia ini. Kalau dikatakan bukit itu berarti dia terlihat ya, terlihat di sekeliling lembah bahwa dia itu bukit, dan bukit itu susah untuk dijangkau. Kalau kita berjalan kaki, tidaklah mudah sampai di bukit itu, tidak mudah, tidak segampang berjalan dengan naik kereta, naik pesawat. Jadi untuk mencapai puncak gunung itu atau bukit itu artinya mempunyai kekuatan yang harus kuat sehingga kita bisa sampai ke puncak. Yang artinya di sini adalah kebesaran Tuhan Yesus. Artinya dia diperintah oleh Bapa bahwa segala sesuatu harus dilakukan sesuai dengan kehendak Bapa yang di surga. Artinya itu gambaran Yesus, naiklah Yesus ke atas bukit. Artinya sesuai dengan kehendak Bapa dia melakukannya. Kebesaran itu gambaran dari bukit. Kebesaran secara rohani, bukan kebesaran seperti manusia jasmani ini karena dia punya jabatan, kedudukan dan lain-lain, dan itu dikatakan sebuah kebesaran. Itu juga kebesaran tapi hanya sebatas dunia nyata. Nah, dia memanggil orang-orang yang dikehendakinya dan mereka datang kepadanya. Dan dikatakan di sini, pada saat Tuhan Yesus melakukan panggilan tersebut dan orang-orang mereka datang kepadanya, mereka tidak memikirkan bagaimana cara naik ke atas bukit itu dan apa yang harus aku pakai untuk naik ke sana. Apakah pakai, misalnya pakai tongkat atau pakai apa, motor kendaraan. Jadi dikatakan di sini bahwa seorang yang dipanggil oleh Tuhan Yesus, terutama kepada murid-muridnya, ketika dia memerintahkan mereka, mereka tidak banyak macam alasan. Dan diteruskan di sini, ia menetapkan 12 orang menyertai dia dan untuk diutusnya memberitakan Injil. Berarti kita tahu, di ayat ke-14 ini, berarti tertunjuk kepada murid-muridnya 12 orang ikut bersamanya dan diutusnya untuk memberitakan Injil. Nah, kita tahu bahwa memberitakan Injil bagi dunia ini suatu ketakutan, karena Injil itu adalah kebenaran, dan karena dunia ini banyak kegelapan, dan ketika Injil itu diberitakan secara rohani pasti bertentangan dengan kegelapan, bisa-bisa nyawa taruhannya, dan hanya orang-orang pilihan yang bisa berani memberitakan Injil tersebut, sehingga mati pun sebuah keuntungan baginya. Tapi kepada manusia-manusia yang hanya mempercayai tapi tidak diberi tanggung jawab, tidak diutus, artinya sangatlah berbahaya karena ada pertentangan
dengan dunia. Jadi karena dunia menolak yang dari atas, dan dari atas tidak akan pernah sejalan dengan dunia ini. Jadi ketika Injil ini diberitakan, karena dia adalah kebenaran dan terang, bisa menerangi kegelapan dan membongkar dosa dan kesalahan, bisa-bisa itu sangat berbahaya secara jasmani. Nah, di sini ia menetapkan 12 orang untuk menyertai dia dan untuk diutusnya memberitakan Injil. Jadi kita bisa ambil kesimpulan bahwa pada saat itu, zaman itu, hanya 12 orang yang dia pilih, tidak sembarangan orang. Kalau kita berbicara banyak orang, malah yang lebih daripada murid-murid Tuhan Yesus itu, mereka berkedudukan secara duniawi ini, berkedudukan, berjabatan, ada sekolah, kaya pula, dan punya mobil, tapi dia tidak mengutus orang-orang tersebut. Jadi yang dipilihnya adalah hanya orang-orang yang dianggap oleh siapapun semua tidak pantas dan tidak layak. Nah, itulah yang diutusnya oleh Tuhan Yesus, memberitakan Injil. Nah, kita tahu kalau zaman dahulu kala Tuhan Yesus sudah menetapkan, memilih murid-muridnya hanya ke-12 orang pada waktu itu. Kita juga saat ini Tuhan Yesus sudah beberapa tahun, sudah sekian lama dia sudah memilih kita, menetapkan kita untuk diutus memberitakan Injil di tengah dunia ini. Nah, kita bertanya, apakah kita mungkin kita seperti ke-12 muridnya ini sampai saat ini dalam memberitakan Injil? Kita tidak seperti orang lain, pakai banyak alasan. Jadi ketika kita diingatkan di sini bahwa ketika Tuhan Yesus memanggil ke-12 murid-muridnya tadi, berarti murid-muridnya tidak banyak alasan. Berarti mereka mengikuti. Dan yang diutus itu tidak sembarangan. Tentu kita bertanya, siapa saja kita saat ini di pasukan 77 Surgawin 3, ada ketiga pasukan dan anak-anak Tuhan di luar sana saat ini yang memberitakan Injil, yang tidak akan takut membongkar kebenaran, membongkar dosa, dan membongkar apa kuasa si jahat di muka bumi ini. Kalau dia memberitakan kebenaran, tapi yang membuat iman anak Tuhan tertidur dengan berkat-berkat dan diberkati dan percaya saja masuk surga, berarti itu bukan kuasa yang diberikan oleh dari Tuhan Yesus. Jadi saya yakin kita semua saat ini kita sedang memberitakan Injil, dan kita tahu siapa saja yang seroh, yang seiman dengan kita di luar sana, walaupun kita tidak segrup, sepersekumpulan. Kita tahu siapa saja dari bagaimana mereka membongkar kegelapan dunia ini, kuasa si jahat yang menyamar berpura-pura menjadi penyelamat. Ketika dia membongkar tentang kuasa kegelapan itu, berarti itu yang diutus Tuhan, termasuk dari antara ke-12 orang murid-muridnya, sama seperti kita. Dan ketika dia mengaku bahwa dia yang dipercayai, bahkan dia mengetahui seluruh kebenaran firman Tuhan lebih dari orang lain menurut pengakuannya. Tapi kalau dia hanya mengatakan mengikut Tuhan baik-baik saja dan tidak perlu kita ragu-ragu, dosa itu sudah ditanggung oleh Tuhan Yesus sendiri. Untuk apa dia turun ke dunia kalau bukan karena dosa kita? Kalau firman Tuhan telah mengatakan karena begitu besar kasih Allah. Berarti kalau dia mengatakan itu, apalagi mencopot kebenaran itu untuk memutarbalikkan, menjadikan iman-iman yang sudah bertumbuh menjadi mati dan kering, tinggal dibuang untuk dibakar, berarti itu bukan yang diutus untuk memberitakan Injil. Diteruskan di sini, dan diberinya kuasa untuk mengusir setan. Nah, Tuhan Yesus dia sudah tahu bahwa yang menjadi penghalang atau racun Injil ini ketika diberitakan, karena dia membongkar dosa dan kesalahan. Karena dunia ini penuh dengan kuasa si jahat,
kuasa kegelapan, kuasa setan, kuasa iblis, dikuasai oleh iblis. Dia memakai orang-orang tersebut. Dia sudah tahu sebelumnya, sehingga dia memberi kuasa untuk mengusir setan. Kepada siapa? Kepada yang 12 murid-muridnya. Artinya, bukan hanya kepada mereka. Saat ini juga kita semua anak-anak Tuhan diberi kuasa untuk mengusir setan. Setan itu bagaimana? Setan itu, ya, kalau dia memakai manusia, tidak terlihat. Malah dia terlihat seperti lebih daripada orang yang beriman kepada Tuhan. Karena dia bapa pembohong. Kalau dikatakan bapa pembohong, berarti dia pintar menyamar. Walaupun di dalam suatu bungkusan itu atau bingkisan itu adalah bangkai, dia pintar untuk membungkusnya dari luar, terlihat seperti emas. Nah, itulah yang dikatakan artinya kuasa setan. Jadi ketika Injil diberitakan, pasti kuasa setan, si jahat, tidak senang. Dan dia memakai manusia-manusia supaya mereka menganggap bahwa itu tidak benar. Bahkan berkelompok mereka menyebarkan bahwa kepada semua orang bahwa ini salah. Dan kamilah yang benar. Nah, Tuhan Yesus memberi kuasa untuk mengusir setan. Kalau kita berbicara tentang mengusir setan ini dari murid-murid Tuhan Yesus, mereka dicegah oleh orang-orang yang memiliki sihir supaya orang tersebut tidak menerima kebenaran itu, tidak menerima Injil tersebut, dan mereka memakai sihir. Dan banyak juga murid-murid Tuhan Yesus, mereka bisa mengalahkan, mengusir setan tersebut karena sudah diberikan kuasa. Saat ini juga kita diberikan kuasa, sekalipun kita dihakimi. Itu setan yang menghakimi, itu setan, karena yang berhak menghakimi sesama manusia tentang iman hanya Tuhan. Karena berbicara tentang iman berbeda dengan berbicara dengan yang bisa dilihat oleh mata. Kalau saya katakan yang dilihat oleh mata, bisa saya hakimi. Bapak, Ibu, saudara-saudariku dan saudariku juga bisa menghakimi saya. Misalnya, kita semua diberikan suatu perhitungan. 2 tambah 2 sama dengan 4. Nah, kita tahu beberapa orang kita ini, ya kalau saya benar, berarti ya benar. Jadi 4. Kalau saya salah, berarti saudariku dan saya berhak menghakimi bahwa ini salah. Karena ini terlihat, terbukti. Nah, sedangkan iman, siapa yang bisa melihat dan mengetahui setiap nafas, setiap langkah orang tersebut. Dan hatinya itu bagaimana? Hanya Tuhan. Makanya kita tidak berhak untuk mengatakan dan ini sesat dan ini benar. Dan kamilah yang pantas dipercayai. Dan kamilah yang sudah menerima mungkin banyak gelar ya. Dan sudah kemana-mana mengelilingi muka bumi ini. Jadi di sini Bapak Ibu, saat ini kita tidak takut sekalipun orang itu menghakimi kita, menghina kita, bahkan mengancam kita. Kalau dari zaman dahulu kala, mereka mengancam bergabung dengan pemerintah, tentara-tentara. Mereka semua harus dibunuh, ditangkap. Kalau saat ini saja, ini masih belum terjadi, hanya dihakimi, itu pun bukan berhadapan muka, hanya secara mungkin udara, chat, atau obrolan, belum berhadapan. Kadang di luar sana terjadi, sudah mulai ketakutan dan sudah mulai tidak bersaksi lagi, tidak memberitakan kebenaran lagi, mengatakan firman Tuhan, tapi tidak mengatakan, membongkar kesalahan itu. Karena dia takut diancam. Ini ajaranmu sudah sesat. Dan ini ajaranmu harus segera dihentikan. Dan lihat nanti, di dunia ini ada hukum. Nah, ketika dia memakai itu, artinya setan sedang berbicara. Itulah setan. Dia memakai manusia untuk
mengungkapkan isi hatinya itu kepada kita untuk menantang kita. Kalau dia mengaku orang yang percaya siapapun agamanya, tidak mungkin dia memiliki hati yang seperti itu. Ketika berpikiran seperti itu, berarti dia sedang dipakai oleh setan, diperalat oleh setan. Nah, pada saat itu kita sudah diberi kuasa bahwa janganlah takut kepada manusia yang hanya bisa membunuh tubuh, yang tidak bisa membunuh jiwa, dan tidak bisa membinasakan. Nah, ketika kita menghidupkan firman Tuhan itu, berarti kita semakin kuat. Apalagi kita ditopang oleh kebenaran firman Tuhan bahwa kematian itu suatu keuntungan bagi orang-orang kita yang beriman, termasuk yang 12 yang diutus oleh Tuhan Yesus ini. Tapi bagi orang-orang yang di luar yang 12 ini, atau orang-orang yang tidak beriman, berarti kematian itu, ya, mereka pertahankan. Kalau bisa ya mereka pertahankan supaya sampai selamanya semakin berumur semakin muda. Jadi itu perbedaannya. Jadi kita di sini, saya, semua kita anak-anak Tuhan di mana saja berada, kita tidak perlu dengan kuasa dunia ini yang sudah dipakai oleh setan. Tuhan Yesus sudah memberikan kepada murid-murid, dan murid-muridnya itu siapa? Kita sampai saat ini, yang berani membongkar kesalahan, yang membongkar apa kelicikan si jahat saat ini. Berarti ketika kita berani membongkar segala kelicikan si jahat ini, berarti kita sudah termasuk dalam ke-12 orang yang ditetapkan untuk dipilih di tengah-tengah dunia ini. Namun ketika kita masih ragu-ragu, berarti kita berjuang. Apakah kita ini tidak salah? Apakah termasuk yang ditetapkan oleh Tuhan Yesus atau bukan? Diberi kita kesempatan karena kita masih diberi kuasa untuk melawan segala kuasa kegelapan di muka bumi ini. Diteruskan, ke-12 orang itu yang ditetapkannya itu ialah Simon. Nah, di sini disebutkan satu persatu siapa saja yang 12 itu. Tentu kalau kita berbicara, nama saya tidak ada di situ. Berarti mungkin kadang, makanya orang-orang itu mungkin beri nama anaknya Simon, Petrus, Timotius. Nah, kadang juga ya, itu bukan karena nama. Bukan karena nama, berarti kalau misalnya Simon Petrus itu pengikut Tuhan Yesus dan dia menyangkal, berarti orang itu nanti seperti itu. Tidak. Jadi ini ditentukan siapa-siapa saja. Tentu saja kita bertanya, oh nama saya tidak ada di sana, bukan itu nama saya lah. Berarti ini hanya gambaran bahwa setiap orang yang taat dan yang sudah ditetapkan dan yang sudah diberi kuasa sudah ada di dalam catatan Tuhan Yesus Kristus di dalam hatinya. Artinya dia tahu semuanya. Siapa-siapa mereka itu. Anak siapa, bukan hanya kita sendiri. Dia tahu, oh ini anak ini. Kalau kita berbicara, ya kenapa disebut nama murid-muridnya itu terus nama orang tuanya juga kan? Berarti kita satu keluarga sebenarnya kita sudah diketahui oleh Tuhan Yesus Kristus sendiri. Setiap saat kita ada di dalam dia. Yang kita pertanyakan, apakah setiap saat pula Tuhan Yesus ada di dalam saya untuk melaksanakan tugas tersebut atau bagaimana? Nah, itu yang kita pertanyakan Bapak Ibu. Kita semua saat ini, di mana saja berada, anak-anak Tuhan di belahan dunia ini, Tuhan Yesus ada di dalam diri kita. Saat ini kita diperingatkan. Bagaimana dengan kita? Apakah Tuhan Yesus selalu ada dalam diri kita seperti kita ada di dalam diri dia? Karena di sini satu persatu tidak ada yang tersembunyi. Siapa saja kita ini, walaupun kita sudah berbeda-beda tempat, dan dia tahu siapa yang diutusnya, siapa anak-anaknya di muka bumi saat ini yang berani membongkar segala kelicikan si jahat itu. Jadi tidak ada yang tersembunyi, sekalipun manusia menolak, tapi Tuhan, dia sudah mengetahui semuanya. Dan ketika kita diperhadapkan dengan kuasa-kuasa si jahat, kita sudah diberi kuasa. Karena kuasa itu, karena dia sudah bersama-sama ada di dalam diri kita. Berarti akan kita bisa kalahkan
Makanya dilanjutkan di sini. Selanjutnya ada Filipus, Bartolomeus, Matius, Thomas, Yakobus, anak Alfeus, Tadeus. Nah, di sini kalau kita bertanya kenapa? Sudah dikatakan lagi siapa, tapi kenapa dikatakan nama orang tuanya? Kalau kita berbicara tentang ini, artinya sebenarnya Tuhan Yesus itu dia mengenal kita. Bahkan dia mengenal sekeluarga kita. Jadi kita tidak usah, misalnya di sini saya ulang, di ayat yang ke-18 B ya, Yakobus anak Alfeus. Kenapa dia menyebutkan Yakobus anak Alfeus? Nah, kalau kita berbicara mungkin kalau pernah ada Yakobus yang mungkin namanya sama. Jadi bukan seperti itu sebenarnya. Yang dimaksud dengan ini artinya dia mengenal Yakobus dan dia mengenal juga keluarga Yakobus itu sebenarnya. Jadi Yakobus sebenarnya tidak repot untuk mendoakan bagaimana untuk menyelamatkan Alfeus, orang tua saya. Ini secara pengalaman alam roh sebenarnya. Jadi kita diajarkan sekarang bahwa kita juga jangan sampai seperti itu. Kita lebih sibuk mencari, berusaha supaya keluarga kita diselamatkan. Sementara kita terputus hubungan dengan Tuhan. Makanya masing-masing pribadi. Dan kalau kita berbicara, satu orang beriman, bisa satu keluarga diselamatkan. Kebenaran firman Tuhan. Namun ada bagian-bagian yang harus di firman Tuhan itu diteguhkan. Bukan dikatakan satu orang bertobat dan satu keluarga diselamatkan. Kalau kamu bertobat, berarti semua keluarga kamu akan diselamatkan. Ya, benar. Tapi kalau kita berbicara tentang hal itu, bukan hanya bertobat saja. Itu kebenaran firman Tuhan. Siapa orang itu yang ditolak oleh keluarganya karena kebenaran, karena mengikut Tuhan. Nah, kadang saat ini dicopot hanya itu karena bagi telinga kita mendengarnya sangat kebahagiaan, sangat sukacita. Oh, gampang sekali ya. Satu orang bertobat berarti ya mungkin bisa yang lain melakukan dosa. Nah, di situ yang lain dalam keluarga itu berarti dia senang karena dia melakukan dosa, karena satu orang bertobat. Padahal ada syarat-syarat yang dilalui sehingga kebenaran firman Tuhan itu berlaku kepada keluarga tersebut sebenarnya. Bukan semua orang. Nah, itu yang kita harus perhatikan saja. Kalau ada juga yang mengatakan seperti itu, sehingga kita yang mendengar, oh sangat gampang sekali ya. Tuhan itu benar, maha pengasih, maha pengampun. Sangat gampang sekali, berarti kita diselamatkan. Nah, kita tepuk tangan, berarti kita ini sudah bukan lagi yang dipilih. Berarti kita ini bukan mengusir setan, tapi kita ini ya setannya. Nah, kalau kita teruskan di sini, di ayat yang ke-19, dan Yudas Iskariot yang mengkhianati dia. Berarti kalau kita pikir-pikir secara manusia jasmani, loh, kenapa Tuhan Yesus ini sudah tahu Yudas Iskariot? Dia mengatakan yang mengkhianatinya. Nah, masih dia memberi kuasa dan menetapkan bahwa untuk salah seorang untuk memberitakan Injil. Kalau kita secara manusia jasmani mungkin kita ini susah terima ya. Kita berpikir ya secara kebenaran firman Tuhan ya kita terima sobat ya. Tapi kalau secara logika pikir-pikir mana logika kamu? Tidak bisa masuk di akal, tidak diterima. Coba satu dua orang ya bertanya pakai logika pasti kita tidak terima ini. Walaupun kita mengatakan ya saya sudah mengampuni, pasti susah bagi kita secara manusia. Namun secara kita manusia rohani,
hidup dalam kebenaran firman Tuhan, menjadi pelaku firman Tuhan. Artinya itu syarat yang kita lakukan sebagai seorang yang ditetapkan oleh Tuhan Yesus. Kenapa dia memilih Yudas, tapi dia sudah tahu bahwa ini nanti yang mengkhianatinya. Artinya Tuhan Yesus itu Maha Pengasih, Maha Penyayang, Maha Pengampun, masih memberi kesempatan kepada orang yang mau mencari dia sungguh-sungguh. Dan dia tidak menghukum. Itu tandanya bahwa saatnya untuk menghukum masih belum tiba. Tapi untuk menyelamatkan manusia yang sudah terikat dengan dosa, supaya dibebaskan pada zaman itu. Bukan dia datang pada zaman dahulu itu untuk menghukum. Jadi dia berbelas kasihan, memberi kesempatan. Sama seperti kita, yang kita berkata, saya ini sudah manusia berdosa dan tidak layak lagi. Padahal ya kita diberi kesempatan. Masih Tuhan mengasihi kita sebenarnya, berbelas kasihan. Walaupun Tuhan sudah mengerti sebenarnya, tapi dia memberi belas kasihan. Dan yang kedua, bahwa dia itu, Tuhan sendiri tidak menghukum. Menghukum walaupun ada haknya untuk menghukum dan menghakimi. Namun bukan saatnya pada saat itu. Sama seperti kita. Yang bagaimana kita saling menghakimi. Kita sendiri juga mengatakan, dan banyak setan di dunia ini. Artinya kita diberi kuasa untuk mengusir setan. Sementara setannya saja memakai kita. Nah, bagaimana kita mengatakan kepada teman, nah, kita harus sudah diberi kuasa untuk mengusir setan dalam nama Yesus. Padahal kita sendiri juga ya akan dipakai setan. Nah, itu yang terjadi kepada Yudas Iskariot ini. Akhirnya sudah diberi kesempatan. Dan Tuhan Yesus, dia membuktikan bahwa dia bukan menghakimi, menghukum. Seperti kepada perempuan yang berzina. Dia mengatakan, dia tidak menghukum. Karena pada zaman itu, dia datang untuk memperdamaikan hubungan kita dengan Tuhan. Tapi bukan dalam arti sampai selamanya. Dia itu saja ya mengampuni saja. Tidak. Saat ini sudah saatnya dia menghakimi. Artinya kita juga yang diberi kesempatan selama ini. Anak-anak Tuhan, kita dalam grup ini juga. Kadang dikatakan ini, rohnya tertidur. Dan ini menyerang. Tapi banyak sekali lah dipakai itu ini. Ya, saya tidak tahu ya. Dan saya juga ya tidak bisa katakan karena Tuhan Yesus sendiri tidak menghakimi. Jadi kita sama-sama manusia berdosa. Jadi hanya seandainya yang aku maksud ini. Seandainya sering terjadi seperti itu. Menyerang. Dan begini-begitu berarti Tuhan tidak langsung mengatakan kepada Yudas, nah keluar dari yang 12 orang. Karena saatnya nanti itu hak Bapa. Karena Bapa hanya menyuruh dia untuk memperdamaikan kita dengan Bapa. Sehingga pada saat itu Yudas mengkhianati Tuhan Yesus, berarti bukan Tuhan Yesus yang menghukumnya, tapi Allah Bapa sendiri, dia sendiri yang mengkhianati Tuhan Yesus itu, yang menghukumnya sendiri. Sehingga pengampunan dari Tuhan Yesus mengatakan, ampuni mereka Bapa, dia tidak bisa menerima, tidak layak lagi, tidak ada belas kasihan lagi. Karena sebelum Tuhan Yesus mengatakan ampuni mereka, dia sudah meninggal, terbelah perutnya. Jadi ya begitu Bapak Ibu. Saat ini juga kita yang ada di pasukan, walaupun kita mungkin ya masih semua manusia berdosa dan banyak kekurangan, tapi kebenaran firman Tuhan saat ini kita sudah ditetapkan, kita sudah diberi kuasa, bahkan saat ini kita sudah dimenteraikan. Nah, karena kita manusia tidak lepas dari kesalahan dan pelanggaran dan dosa setiap saat, setiap nafas, setiap perkataan. Berarti kita masih diberi kesempatan. Dia mengerti untuk
kita perbaiki kembali. Jangan sampai kita yang awalnya mengatakan bahwa si jadi dikuasai oleh dunia ini, padahal si jadi itu tersembunyi bahwa dia sudah sedang menguasai kita, dan akhirnya sama seperti di luar sana disesatkan, dia yang disesatkan dan dia menuntun orang lain, padahal dia sendiri juga disesatkan. Jadi disesatkan dan menyesatkan dari kebenaran firman Tuhan ini. Artinya kita diberi kesempatan untuk bertobat. Dan yang kedua, Yudas Iskariot ini artinya Tuhan Yesus punya belas kasihan, dan dia tidak berkuasa untuk menghakimi, karena hak menghakimi pada zaman dahulu itu adalah hak Bapa. Jadi kalau Tuhan Yesus sendiri ada hak sebenarnya, tapi dia tahu bahwa dia diutus Bapa bukan untuk menghakimi. Nah, begitu pula kita diutus untuk memberitakan kebenaran, bukan untuk menghakimi, menghujat dan caci maki, dan semua orang sesat dan hanya saya yang benar. Berarti ini tanda-tanda bukan dia yang mengusir setan, tapi setan sedang memakai dia. Artinya Yudas Iskariot saat ini, kemarin zaman dahulu itu, karena dia tidak bisa mengusir setan, akhirnya tersembunyi dalam dirinya bahwa dia adalah setan yang sesungguhnya. Dari mana kita tahu setan itu adalah dia memakai manusia, dia memakai orang-orang yang berkedudukan tinggi. Jadi dari situ kita tahu bahwa begitulah manusia kalau dipakai si setan, berarti dipakai yang berwenang, terus pakai uang, berarti yang mengarah hal-hal dunia, kenikmatan dunia, berarti ini berasal dari si setan. Jadi makanya kita jangan mudah percaya, karena sudah pernah terjadi. Maka dari kebenaran firman Tuhan ini, kita semua, saya yakin, yang mungkin tidak benar di hadapan Tuhan, di kebenaran firman Tuhan yang telah kita bahas ini, kita semua anak-anak Tuhan, baik di ketiga pasukan dan di luar sana, tidak ada yang melakukan itu. Tapi saya yakin kita semua saat ini sudah ditetapkan menjadi saksinya. Kita sudah diberi kuasa untuk mengusir setan, diberi kesempatan untuk bertobat dan melakukan kehendak Tuhan. Sehingga kita, setiap orang, bahkan berapa orang pun kita dalam keluarga, sudah ada di dalam kitab kehidupan. Jadi tanpa kita meminta selamatkan ini, selamatkan ini, Tuhan Yesus sudah tahu. Dari kebenaran firman Tuhan ini, kita diberi kekuatan supaya mencari keselamatan. Carilah masing-masing, jangan sibuk anak kepada ayah untuk menyelamatkan. Saat ini dibukakan bahwa Tuhan Yesus sebenarnya sudah tahu siapa keluarga yang pergi berjalan cari keselamatan. Urusan berikutnya, biarlah Tuhan yang berkuasa. Jadi ketika kita menyibukkan diri juga kepada keluarga kita, daripada kita yang awalnya menyala-nyala akhirnya redup, berarti kita juga bisa tergolong seperti Yudas Iskariot. Jadi saat ini kita diingatkan untuk menjadi saksinya. Dari kebenaran firman Tuhan ini, saya terbatas untuk menjelaskannya. Dan saya hanya manusia yang buta tuli telanjang dan manusia berdosa. Banyak kesalahan dan banyak kekurangan, dan mohon dimaafkan. Dan biarlah Roh Kudus yang akan menjelaskan lebih dalam di dalam hati Bapak, Ibu, saudara-saudariku yang ada di jumlah di luar sana, di setiap nafas, di setiap waktu. Demikian firman Tuhan, dan Tuhan Yesus memberkati selalu. Haleluya. Amin. Mari kita bersatu hati di dalam doa. Terima kasih Tuhan Yesus yang baik atas kebenaran firman-Mu yang telah Engkau ingatkan kepada kami semua anak-anak yang tidak pantas, yang tidak layak Engkau ingat, manusia berdosa ini. Dan Engkau masih berbelas kasihan kepada kami lewat kebenaran firman.
Engkau mengingatkan kami bahwa kami ini masing-masing pribadi telah Engkau tetapkan, telah Engkau utus untuk memberitakan kebenaran firman di tengah-tengah dunia yang sudah gelap, intasi jahat yang sudah ada di muka bumi ini dan di mana saja. Dan Engkau telah mengetahui kami siapa kami. Kami selalu ada di dalam penyertaan, dan kami kadang berjalan sendiri. Tuhan Yesus, dari kebenaran firman, banyak yang Engkau ingatkan kami, supaya kami ini dapat mempergunakan belas kasihan sebaik mungkin. Jangan sampai kami seperti seorang yang Engkau pilih pada awalnya, Yudas Iskariot, dan akhirnya jatuh karena kenikmatan dunia ini. Yang Engkau beri kuasa untuk mengusir setan, dan akhirnya dia dipakai setan. Tuhan Yesus, ini suatu pelajaran yang sangat berharga mahal bagi kami. Biarlah Roh Kudus yang mengingatkan kami setiap langkah nafas kami, apa yang kami lakukan, sehingga sesuai dengan kebenaran yang telah Engkau tetapkan, Engkau pertanggungjawabkan kepada kami masing-masing anak-anak-Mu. Ini juga tubuh dan darah-Mu yang telah Engkau berikan. Karuniakan kepada kami dengan cuma-cuma lambang penebusan dosa dan pelanggaran kesalahan kami yang telah kami lakukan saat ini. Tuhan Yesus, terima kasih atas kebesaran hati-Mu kepada kami manusia yang hina ini. Kami yakin, kami percaya, kami iman, kami sudah dipulihkan kembali, sudah lahir baru. Dan ini kami membuka hati kami. Datanglah dan masuk, bentuklah kami sesuai dengan yang Engkau kehendaki. Indo kami yang tidak sempurna ini, dan biarlah Engkau yang menyempurnakan kepada Bapa yang di surga. Segala pujian, syukur, sembah, sujud, hormat, kuasa, dan kemuliaan hanya kami agungkan di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya, haleluya, haleluya. Amin. Terima kasih Tuhan Yesus yang baik atas kebersamaan-Mu kepada kami semua anak-anak, mulai dari awal ibadah kami, pertengah sampai kami akhiri ibadah kami sebentar lagi, dan kami masuk di sesi kesaksian. Engkau telah bersama-sama dengan kami, membimbing kami, menyertai kami, melindungi kami. Terlebih-lebih dari kebenaran firman yang menjadi sumber dan terang bagi jalan hidup kami untuk menjalankan aktivitas kami dalam hidup di dunia ini. Engkau mengingatkan kami bahwa ada tugas. Kami masing-masing pribadi yang telah Engkau panggil, yang telah Engkau tetapkan, daripada mementingkan apa yang ada di dunia ini. Memberitakan kebenaran firman itu yang Engkau percayakan kepada kami. Dengan kami melakukan itu tanpa ada banyak alasan, Engkau memberikan kuasa untuk mengusir segala kuasa-kuasa si jahat. Dan saat ini Tuhan Yesus, Engkau mengetahui semua anak-anak-Mu yang ada di ujung di luar sana, yang telah Engkau pilih, Engkau tetapkan. Berilah mereka kekuatan, dan berilah mereka kuasa itu, supaya mereka bisa membongkar segala kuasa-kuasa kelicikan si jahat, dan mereka berkuasa untuk mengusir segala setan-setan, seperti yang telah Engkau janjikan. Firman-Mu itu ya dan amin, tidak pernah akan berubah. Dan Engkau akan mengetahui siapa-siapa saja kami Tuhan Yesus di belahan dunia ini, walaupun kami sudah berpisah-pisah tempat dan tidak kenal sama satu sama lain. Dan Engkau selalu menyertai kami di setiap saat. Terlebih dari darah dan tubuh-Mu yang telah Engkau berikan kepada kami. Terima kasih banyak atas belas kasihan-Mu kepada kami, manusia yang selalu menyakiti Engkau, dan Engkau selalu berbelas kasihan kepada kami, masih memberi kesempatan. Tuhan Yesus, terima kasih banyak. Hanya itu yang kami bisa katakan. Kami mengucap syukur. Ingatkan kami, supaya kami jangan seperti murid-Mu
Yudas Iskariot, yang engkau pilih awal. Engkau memberikan kuasa untuk mengusir setan, memberitakan Injil. Pada akhirnya, ia dipakai setan hanya karena isi dunia ini. Tuhan Yesus, ingatkanlah kami. Jadilah kami seperti anak-anak, murid-murid yang engkau tetapkan. Engkau pilih dari antara yang ke-11 orang. Ini kami siap dibentuk sesuai dengan kehendak-Mu. Terlebih juga Tuhan Yesus, anak-anak-Mu yang sudah memimpin doa berkat rohani dan jasmani, mereka pergumulkan di dalam doa. Yesus, biarlah terjadi seturut kehendak sesuai dan menjadi kemuliaan yang nama cawan murka ketujuh malapetaka yang tidak sempurna. Dan engkau telah mengajarkan kami dengan doa yang sempurna kepada Bapa yang di surga. Mari kita bersama-sama Bapak Ibu, Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan, jadilah kehendak di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan segala kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkau yang mempunyai kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Sama-sama kita katakan, amin. Siapkanlah hati Bapak Ibu, dan terimalah berkat rohani dan berkat jasmani dari Tuhan kita Yesus Kristus. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajahnya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajahnya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera dahulu, sekarang, dan sampai selama-lamanya. Haleluya, haleluya, haleluya. Tuhan yang akan berperang melawan semua musuh-musuh. Kau hanya tinggal diam dan menonton dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya, haleluya, haleluya. Amin. Tuhan Yesus memberkati selalu. Haleluya, amin. Dan sebenarnya Bapak Ibu saudara-saudaraku ya, agan-agan ucapan-ucapan tidak ada yang saya sampaikan, sebenarnya hanya mengingatkan saja bahwa senantiasa berdoa dan berjaga-jaga, karena kita semua sudah mengenal kebenaran firman Tuhan, dan kita semua sudah saling menguatkan satu sama lain setiap saat. Namun kembali saya ingatkan ya, dalam segala hal kita harus berdoa dan berjaga-jaga. Jangan sampai terjadi kita saat ini. Zaman dahulu kala Tuhan Yesus, Dia memilih murid-muridnya. Ketika Dia naik ke surga, dan murid-muridnya itu yang menjadi perpanjangan tangannya untuk memberitakan kebenaran firman. Namun ada juga ya yang salah ya dari antara murid-muridnya tersebut, sehingga kedudukannya itu secara roh dialihkan kepada orang lain. Jadi seperti itu juga Bapak Ibu, kita juga anak-anak Tuhan, ada berbeda-beda talenta yang diberikan Tuhan kepada kita masing-masing. Jangan kita sampai mengatakan, dan talenta saya hanya kecil dan itu besar dan ini lebih besar, tapi saya tidak pantas. Tapi talenta itu jangan sampai kita kubur ke dalam tanah Bapak Ibu. Artinya jangan sampai kita mengecewakan Tuhan Yesus atas kebenaran firman Tuhan yang sudah kita ketahui, dan kebenaran yang sudah kita miliki untuk memberitakannya kepada orang-orang. Mau diterima atau tidak, Tuhan Yesus sudah tahu bahwa memang dunia ini dikuasai oleh setan. Jadi yang penting kita diberi kuasa untuk mengusirnya. Artinya kita
Jangan pernah gentar untuk mengatakan kebenaran itu sekalipun kita ditolak. Mungkin kita takut nanti kalau saya ditolak, tidak ada sahabat saya, namun tidak ada nanti, ya hanya saya sendirilah di mana-mana, ya saya tidak dihargai lagi. Ya memang itu setan. Jadi kita diberi kuasa bahwa jangan pedulikan, karena Tuhan Yesus sudah mengetahui kita dan dia sudah berjanji, aku menyertai engkau sampai kesudahannya. Jadi sehingga dia lebih menekankan lagi bahwa aku selalu menyertai engkau sekalipun mereka berkata begitu dan mereka melakukan tidak ada yang bersahabat, ya aku selalu bersama dengan engkau. Jadi itulah kita sebagai anak-anak Tuhan yang saat ini. Dan lagian ya kita jangan kadang ya tertidur rohnya. Jadi saya tidak jelaskan bagaimana kalau tertidur rohnya itu ya. Artinya kita juga ya memang ya berdoa mengangkat pujian, menyembah ya. Namun mungkin bisa dibedakan ya. Berbeda kalau memang kan kita itu dengan kesungguhan hati dan hanya asal-asalan supaya kata hati kita ya, yang penting saya sudah berdoa. Artinya kalau kesungguhan hati itu kita bisa tahu Bapak Ibu, ketika kita satu kalimat paling 2 kalimat ya menaikkan pujian penyembahan itu, biasanya kita itu sudah merasakan kuasa. Ada yang berbeda yang kita rasakan yang muncul dari atas masuk ke dalam tubuh kita ketika kita belum lagi mengangkat pujian tadi. Jadi pasti ada kuasa. Jadi ketika kita tidak merasakan, berarti itu karena kita itu hanya asal-asalan. Dan walaupun kita bukan hanya asal-asalan, menurut kita itu masih ada yang salah sehingga kita tidak terhubung dengan hadirat Tuhan. Kalau saya kasih contoh, ya sudah pernah saya kasih contoh seperti handphone. Nah misalnya handphone itu mungkin ada jaringan, tapi tidak ada pulsa. Nah bagaimana bisa tersambung? Kita berkata, ini handphone, ada baterai, ada pulsa, banyak paket. Kenapa tidak? Tidak ada paket kan? Nah, tidak bisa tersambung. Nah, begitu pula. Misalnya ada paket, nyala HP, tapi tidak ada jaringan, tidak tersambung. Jadi, itu kadang terjadi di dalam hidup kita. Kalau kita ibaratkan seperti handphone itu ya, seperti itulah hidup kita ini di hadapan Tuhan. Ada jaringan, tidak ada pulsa, berarti tidak tersambung. Ada pulsa, tidak ada jaringan, berarti tidak bisa tersambung. Dan ada jaringan, tidak ada pulsa, berarti ya sama-sama. Jadi seperti itu ya hidup kita ini di hadapan Tuhan. Ada apa, kenapa tidak tersambung? Berarti harus seperti di handphone ini, paket ada, jaringan ada, baterai ada, berarti bisa tersambung kan baru. Nah seperti itu juga hidup kita ini di hadapan Tuhan. Artinya menyembah di dalam roh dan kebenaran tubuh jiwa roh. Artinya jangan salah satu terhilang berarti tidak tersambung. Jadi kita anak-anak Tuhan, kita sudah mengetahui kuasa itu, bahwa kita sudah sekian lama diberi kuasa itu sebenarnya. Dan kita bertanya saat ini, apakah kuasa itu yang sudah ditetapkan Tuhan itu selalu masih sampai saat ini bersama-sama dengan kita? Kuasa itu tidak. Setiap kita berdoa, mengangkat pujian, sekitar 2 kalimat kita naikkan pujian itu, berarti merasa kuasa itu ada di dalam diri kita, belum meninggalkan kita. Berarti kalau sebelum itu ada kuasa itu, tiba-tiba mungkin berkurang, berarti mungkin ibarat handphone tadi ya, mungkin jaringannya lele atau baterainya mulai lemah, ya saya tidak tahu. Jadi kita sendiri ya yang tahu. Berarti kita ini mungkin kurang semangat lagi kepada Tuhan, hanya asal-asalan. Jadi itu ya, kita ibaratkan seperti itu. Kita bandingkan ketika kita ini semua kan ini ya,
Kita punya handphone semua. Ketika kita mengecas handphone, punya paket dan ada jaringan, berarti coba kita itu sangat senang. Oh, saya bisa bergabung live. Nah, ketika salah satu tidak ada, berarti kita seperti tidak senang, Bapak Ibu. Nah, karena kita bisa membuktikan secara mata kepala dan secara logika yang aku kasih contoh itu handphone. Dengan kita memegang handphone, itulah kita bandingkan, kita umpamakan, kita bayangkan bahwa itulah tubuh saya di hadapan Tuhan. Apakah tersambung ini? Ada jaringannya, ada paketnya, ada baterainya, tidak lemah. Jadi, ya seperti itu ya, supaya itu menjadi sebuah kekuatan kita. Dalam segala hal, kita harus waspada. Jangan sampai kita tertiduronya. Bukan dalam arti doa panjang-panjang. Bukan seperti itu yang aku maksud. Walaupun hanya doa Bapa kami. Tapi dari kesungguhan hati. Bagaimana ya? Sepertinya dikosongkan ya. Dikosongkan semua kesibukan atau yang pikiran-pikiran duniawi ini yang ada di dalam diri kita ini kita kosongkan. Nah, ibarat itu ya. Kok dikosongkan sehingga seluruh terpusat kepada Tuhan sehingga kuasa Tuhan itu bisa kita rasakan. Nah, walaupun saat ini kita merasakan kita termasuk tadi ya, mungkin keturunan-keturunan yang sudah dipilih, ditetapkan sebagai murid-murid Tuhan Yesus dari awal dunia diciptakan. Dan ketika dia turun ke dunia berarti dia memilih. Nah, mungkin murid-muridnya tadi ya tidak memberi alasan ketika dia membawa mereka ke atas bukit. Nah, kita sudah melakukan itu selama ini. Kita tidak banyak alasan. Kita berusaha. Nah, kita diberi lagi suatu tanggung jawab memberitakan kebenaran firman Tuhan, memberitakan Injil. Kita melakukan itu. Kita diberi kuasa mengusir setan. Nah, mungkin di situ ada kekurangan kita. Berarti kita bertanya kenapa? Apalagi kalau ayat yang terakhir tadi ke-19. Artinya yang mengusir setan awalnya berapi-api. Padahal akhirnya dia dipakai si setan. Jadi, nah ini yang harus kita waspadai. Makanya dari awal kebenaran firman Tuhan ini tadi, ini sangat berharga bagi kita. Sifat kita bagaimana? Saya tidak tunjukkan kepada orang lain, tapi kepada saya sendiri. Bagaimana saya pada awalnya yang begini-begini. Apakah kuasa itu bertambah atau ada atau tidak ada? Dan jangan sampai terjadi seperti yang awalnya saya merasakan kuasa itu dan pada akhirnya kuasa itu tidak ada lagi. Jadi kita sudah mengerti Bapak Ibu dari kebenaran firman Tuhan, artinya kita sudah salah. Nah, makanya diberi kita belas kasihan. Jadi kita harus melakukan sesuai dengan kehendak Tuhan. Dan saat ini ya banyak yang tertidur rohnya, tapi bukan seperti itu. Secara jasmani ya memang tidak. Secara jasmani ini bagaimana ya? Secara jasmani ini ya memang rajin yakin ya. Tapi seperti roh merasa kelelahan. Bagaimana? Coba kalau memang kan kita ini merasa wajah kita ini kan tersenyum. Tapi tersenyum itu hanya sebatas wajah saja. Lagi nih kurasa ya. Jadi ya itu saja yang saya ingatkan kembali ya. Kita berdoa senantiasa dan berjaga-jaga dalam segala hal. Dan terima kasih banyak. Tuhan Yesus